Dan kalian, saya ucapkan kepada oknum pelaku pencaksilat yang ada di Sidoarjo yang melakukan tindak pidana terhadap saudara perempuan dari pencaksilat lain ini, saya katakan kalian itu adalah pengecut, kalian bukan pendekar, dan kalian bukan seorang praktisi pencaksilat. Kalian adalah tindak pidana kejahatan, kalian adalah pelaku kejahatan karena kalian sudah melakukan kriminal di jalan dengan terang-terangan. Kita lawan oknumnya, jangan salahkan organisasinya. Yang salah itu oknumnya ya teman-teman. Organisasi tidak salah. Organisasi itu pasti mengajarkan hal-hal yang baik. Mereka yang melakukan tindak pidana kejahatan di luar sana, itu adalah oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita lawan itu, jangan sampai takut. Salam sahabat silat, kembali lagi di channel Sahabat Silat. Baik teman-teman sahabat silat, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan membahas tentang pemberitaan viral di media sosial tentang tragedi yang ada di Sidoarjo. Di media sosial itu banyak simpang siur yang memberikan pendapat tentang tragedi yang ada di Sidoarjo. Bagaimana kronologinya dan bagaimana kita menanganinya, mari kita bahas bersama-sama. Setahu saya kronologinya yang ada di Sidoarjo itu adalah korban dari tindak pidana perampasan dan penganiayaan. Bahkan ada indikasi juga ada tindak pidana kurang senonoh ya yang dilakukan oleh oknum-oknum pencaksilat yang ada di Sidoarjo pada tragedi tersebut. Kronologinya, korban perempuan ini dari saudara kita pencaksilat malam-malam lapar dan beli makanan, ketika di jalan berpapasan dengan gerombolan konvoi oknum pencaksilat, sehingga terjadilah tragedi yang ada di Sidoarjo, yaitu tragedi tindak pidana perampasan dan penganiayaan. Bahkan bajunya itu dirampas, dan juga ada perbuatan penganiayaan, sempat dipukul kalau nggak salah. Ini praduga kronologinya ya teman-teman. Bahkan korban cewek ini juga mengalami perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh oknum pencaksilat saat itu. Sehingga pada hari ini, pada kemarin dan hari ini, tepatnya tragedi itu benar-benar terjadi ya teman-teman, karena sebelumnya itu simpang siur mana korbannya dan mana buktinya, dan pada hari ini bertepatan di tanggal 19 Januari itu terdapat bukti bahwa saudara kita di Madiun ini datang ke Sidoarjo untuk memastikan tragedi itu benar terjadi atau tidak. Ternyata benar-benar terjadi teman-teman, dan itu sangat disayangkan. Saya sebagai praktisi pencaksilat yang memiliki channel Sahabat Silat ini, ketika mendengar kasus ini sangat terpukul dan marah dan kecewa dan sedih ya teman-teman. Sehingga mari kita kawal proses tragedi ini. Saya yakin ini prosesnya sudah masuk ke proses hukum yang dilakukan oleh pihak polisian, pasti masih dalam fase penyidikan. Semoga pelaku segera ditemukan, karena ketika pelaku sudah ditemukan nanti akan terciptalah keadilan dan titik temunya di situ ya teman-teman, supaya tercipta keadilan, sehingga perbuatan-perbuatan seperti itu tidak terjadi lagi di kemudian hari. Sangat disayangkan ya teman-teman, ada saudara pencaksilat di jalan berpapasan dengan oknum konvoi pencaksilat lain karena berbeda organisasi menimbulkan perpecahan. Padahal teman-teman, hal ini teman-teman media lain sudah menyerukan yang namanya seduluran. Berbeda organisasi bukan halangan, tetap keseduluran. Tetapi oknum itu tetap ada ya teman-teman. Sangat disayangkan ya. Kalau kalian berani dengan perempuan, kalau kalian mengaku pendekar, seharusnya kalian itu bertanding di gelanggang. Ojo nek dalang rebut klambi organisasi pencaksilat lain. Kalian kalau mengaku pendekar, daftar di gelanggang. Kita sudah disediakan yang namanya wadah untuk menyalurkan bakat kita sebagai pencaksilat. Ikutlah pertandingan. Kalau kalian mengaku pendekar, itulah pertandingan. Rebutlah podium 1, bukan rebutlah baju organisasi lain. Dan kalian, saya ucapkan kepada oknum pelaku pencaksilat yang ada di Sidoarjo yang melakukan tindak pidana terhadap saudara perempuan dari pencaksilat lain ini, saya katakan kalian itu adalah pengecut. Kalian bukan pendekar dan kalian bukan seorang praktisi pencaksilat. Kalian adalah tindak pidana kejahatan, kalian adalah pelaku kejahatan karena kalian sudah melakukan kriminal di jalan dengan terang-terangan. Dan itu bisa dikenakan pasal 170 junto pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apa bunyinya? Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini berbunyi dengan terang-terangan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum itu dipidana maksimal 5 tahun 6 bulan.
Nah ini loh teman-teman, semua perbuatan yang berkaitan dengan hukum itu sudah diatur dalam aturan yang berlaku. Bahkan tragedi di Sidoarjo itu bisa juga dijuntukan, dikaitkan dengan pasal 368 dengan tindak pidana perampasan. Sehingga kasus yang ada di Sidoarjo itu bukan tentang kasus pengeroyokan saja, tetapi juga tentang kasus tindak pidana perampasan. Sehingga saya mohon kepada pihak berwajib yang ada di Sidoarjo, semoga permasalahan ini segera selesai, karena praduga-praduga terjadinya kasus ini segera selesai, supaya tidak ada kegaduhan di dunia pencaksilat. Padahal ini di awal tahun 2024 kita sudah dikejutkan dengan kasus sebesar ini ya teman-teman. Dan semoga kita sebagai pencaksilat bisa lebih bijak dalam bermedia sosial, bisa lebih bijak dalam menjaga marwah organisasi kita masing-masing. Kita lawan oknumnya, jangan salahkan organisasinya. Yang salah itu oknumnya ya teman-teman. Organisasi tidak salah, organisasi itu pasti mengajarkan hal-hal yang baik. Mereka yang melakukan tindak pidana kejahatan di luar sana, itu adalah oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita lawan itu, jangan sampai takut. Jangan sok jagoan ya. Kalau kita sudah banyak-banyak orang, kita sok jagoan dan di luar kontrol sehingga kita melakukan tindak pidana kejahatan. Jangan sampai ya teman-teman, walaupun kita sebagai organisasi besar, jangan sampai kita menindas organisasi kecil. Dan itu ya pesan saya kepada pelaku tersebut. Ini kasus yang ada di Sidoarjo, kita kawal sampai persidangan selesai. Sampai persidangan selesai ya. Tapi yang pertama, yang penting kasus ini segera ditemukan pelakunya. Semoga ada titik temu sehingga tercipta keadilan. Salam sahabat silat, ini pendapat saya.